Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda kelas 7. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran segitiga atau matematika. Hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang segitiga. Banyak sekali di kehidupan sehari-hari bangunan atau bentuk benda yang bermotif segitiga. Segitiga itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki 3 buah sudut. Nah, seperti bangunan ini ada sudut ini, ada sudut ini, ada sudut ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materinya ya. Nah, untuk jenis-jenis segitiga, jadi jika ditinjau dari panjang sisi-sisinya di sini, segitiga itu dibedakan menjadi 3, yaitu pertama segitiga sama sisi, yang sudut-sudutnya sama besar, kemudian panjangnya juga sama besar. Kemudian segitiga sama kaki, yang kakinya sudutnya sama besar, nah sudut di kakinya dan di sininya ini panjang di sini dan di sini sama. Kemudian segitiga sembarang, jadi karena sembarang antara sisi dan sudut-sudutnya saling berbeda atau tidak sama besar ya. Nah, kemudian jenis-jenis segitiga lagi jika ditinjau dari besar sudutnya, ada yang disebut segitiga siku-siku. Jadi membentuk sudut siku-siku. Seperti lengan kita dapat membentuk sudut siku-siku. Kemudian segitiga tumpul. Nah, di sini salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, dan segitiga lancip yang ketiga sudut segitiganya kurang dari 90 derajat. Nah, Ananda dapat membedakan beberapa jenis segitiga. Kemudian untuk sudut-sudut segitiga. Nah, di sini kita misalkan ada segitiga dengan sudut A, B, C. Nah, total sudut segitiga itu 90 derajat. Jadi A ditambah B ditambah C itu besarnya 90 derajat. Misalkan diketahui sudut A, diketahui sudut C, dicari sudut B, tinggal dikurangi saja. 90 derajat dikurangi sudut A, dikurangi sudut C sama dengan sudut B. Nah, seperti itu. Ini persamaannya ya. Nah, kita ada contoh soal. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2x derajat, X ditambah 16 derajat dan 4X ditambah 10 derajat. Hitunglah nilai X. Nah, nilai X di sini. Berarti kita misalkan di sini 2X derajat, di sini X ditambah 16 derajat, di sini 4X ditambah 10 derajat. Nah, maka sesuai persamaan segitiga tadi, T sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 90 derajat. Jadi jumlah kesemua sudut segitiga itu 90 derajat. Berarti kita tinggal tambahkan saja 2x derajat ditambah x ditambah 16 derajat ditambah 4x ditambah 10 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, ini yang x-nya kita coba jumlahkan. 2x ditambah x ditambah 4x 3x 4x 7x. Nah, yang sudutnya yang sudah berupa angka kita jumlahkan. 16 ditambah 10 26. Berarti 7x ditambah 26 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti 7x sama dengan 90 derajat dikurangi 26 derajat. 7x derajat sama dengan 64 derajat. X derajat sama dengan 64 derajat dibagi 7. Berarti x-nya itu 9,14 derajat. Nah, kemudian untuk sudut luar segitiga, di sini sudut luar segitiga itu total sudut luar segitiga. Nah, misalkan ada segitiga, kemudian di satu sisinya itu ada garis sejajar seperti ini. Kan kalau garis sejajar itu membentuk sudut 180 derajat. Berarti di sini B ditambah D. Nah, 180 derajat. Nah, atau misalkan kalau yang dicari sudut D di sini, D sama dengan 180 derajat dikurangi B. Nah, kemudian
Kita coba contoh soal sudut luar segitiga. Misalkan diberikan soal sebuah segitiga seperti ini dengan besar sudut 2x derajat, 3x derajat, dan di sini 60. Di sini belum diketahui sudutnya. Hitunglah sudut BAC. Mana BAC? BAC. Jadi membaca sudutnya itu A-nya di tengah, berarti BAC. Berarti sudut yang ini yang 2x derajat ya. Nah, penyelesaiannya gimana? Jadi sebelum mencari sudut BAC, di sini sudut BAC kita cari sudut ABC. Nah, kan ini. Kalau mau dicari ini dulu harus diketahui kan, karena segitiga kan totalnya 90 derajat. Jadi agar dapat diketahui harus diketahui semua sudut yang ada di dalam ya, sehingga sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CBD. Kenapa 180 derajat? Karena ini sejajar ya, segaris ya. Nah, jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat, di sini hasilnya sudut ABC itu 120 derajat. Nah, kemudian kita mencari nilai X-nya. Karena tadi dalam segitiga itu sisi ini, dan sisi ini, sudut di sisi ini ditambahkan hasilnya 180 derajat, maka sudut CAB di sini yang 2x ditambah sudut ACB yang 3x, nah ditambah sudut ABC yang tadi kita dapatkan, totalnya 180 derajat. Nah, berarti tinggal ditambahkan yang x-nya, 5x ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 120. Nah, kemudian 5x sama dengan 60 derajat. X sama dengan 60 dibagi 5, X sama dengan 12 derajat. Jadi ketahuan nilai X 12 derajat. Tapi kita mencari, ditanyakan sudut BAC ini. Oh, ini maaf nih, belum terselesaikan. Jadi kalau sudut BAC kan 2x, berarti kalau X sama dengan 12 derajat, maka sudut BAC sama dengan 2 kali X. 2 kali X, 2 kali 12 derajat, berarti sudut BAC sama dengan 24 derajat. Ini mohon maaf, ini ada yang kelewat ya, 24 derajat jawabannya. Nah, kemudian untuk rumus luas segitiga, di sini luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, mungkin udah familiar ya Ananda dengan rumus luas segitiga ini. Dimana kalau segitiga itu ada sisi miring, tinggi, dan alas. Nah, sisi miring itu selalu lebih besar daripada alas dan selalu lebih besar daripada tinggi. Itu ini yang harus Ananda ingat, luasnya dan sisi miring itu selalu lebih besar dari alas, sisi miring selalu lebih besar dari tinggi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Panjang sisi alas sebuah segitiga adalah 2 kali tingginya. Panjang alas yang ini, alas panjangnya 2 kali tingginya katanya. Nah, jika luas segitiga tersebut 64 cm persegi, tentukan panjang sisi alasnya. Nah, penyelesaian. Kita misalkan tinggi segitiga itu X ya. Nah, kita misalkan tingginya ini X. Karena kan luas alasnya itu 2 kali tingginya, maka alas segitiga sama dengan 2 kali tingginya atau 2x. Nah, karena luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, maka luas setengah kali 2x kali x. 64 cm persegi dari mana? Ini dari sini kan, luasnya diketahui 64 cm persegi. Sama dengan setengah kali 2x kali x. Setengah kali 2x kali x berapa? Setengah 2x kuadrat. Nah, setengah 2x kuadrat sama dengan 64 cm. Ini 2x kali x kan 2x kuadrat. 2x kali setengah, setengah 2x kuadrat atau x kuadrat. Karena 2 kali setengah kan 1. Nah, jadi 64 cm persegi sama dengan x kuadrat. Berarti x sama dengan akar dari 64 ini. X sama dengan 8 cm. Nah, karena panjang sisi alasnya alas 2x kan, sisi alas tadi kan 2 kali tinggi. X itu untuk tinggi kan, berarti alasnya 2x. Nah, 2 kali 8. Jawabannya 16 cm untuk mengetahui alasnya. Jadi dimisalkan saja si rumus-rumus segitiga dimisalkan menjadi
X ya, agar diketahui sisi atau sudut yang tidak diketahui ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada soal lagi nih. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, karena kan kita tahu sisi miring itu lebih besar dari alas dan sisi miring lebih besar dari tinggi, maka 10 dan 26 adalah alas atau tingginya. Karena kan 26 itu yang paling besar, berarti dia adalah sisi miring. Alas dan tinggi itu 10 atau 24, tapi kita belum tahu yang tingginya mana, yang sisi miringnya sama. Tapi di antara dua ini pasti sisi miring dan tinggi, dan itu yang kita perlukan karena luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau ini terbalik tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengetahui kedua komponen ini. Jadi luas segitiga setengah kali alasnya 10 cm misalkan, atau tingginya 24 cm, atau misalkan alasnya 24 cm, tingginya 10 cm. Maka luas segitiga setengah kali 10, 5 kali 24, 120 cm persegi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materinya untuk kali ini. Ada tugas yang harus Ananda kerjakan. Ini ada sekitar 6 nomor. Ini 1, 2, 3. Oke, jelaskan pengertian dari segitiga sembarang sama kaki dan lengkapi dengan gambar dan besar sudutnya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian besar sudut sebuah segitiga 6 derajat, tentukan nilai X. Besar sudut segitiga ya, ini gunakan rumus segitiga ya untuk maksudnya kan ketiga sudut segitiga kalau ditambah itu sama dengan 90 derajat. Nah, itu clue-nya ya. Kemudian pada gambar hitunglah nilai X yang ini ditambah ini nanti 180, tapi kita harus cari nih sudut yang ini. Nah, ini kan bisa didapat karena ini sudah ada kan. Nah, kemudian yang ini hitunglah luas dua segitiga. Nah, ini luasnya gimana hubungannya sisi miring alas tinggi. Nah, mungkin perbandingan alas tinggi 5/4 jika luas segitiga tersebut 160 cm persegi, maka hitunglah tingginya ya seperti tadi. Ini tinggal permainan perbandingan saja, coba dicermati. Kemudian hitunglah luas segitiga yang panjangnya hampir sama seperti yang tadi. Silakan Ananda kerjakan, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke pengampunya masing-masing. Kemudian mohon maaf tadi ada sedikit suara bising, soalnya ada pekerjaan bangunan, tapi semoga suaranya masih terdengar. Jazakumullah khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Ananda sehat di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.